Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Adam Saleh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang soal UTS, statistika dan probabilistik. Di mana soalnya itu diberikan hasil ujian 40 orang mahasiswa kelas statistika jurusan teknik mesin angkatan 2022. Dan nilainya sendiri udah terlampir. Maka kita akan mencari jawaban nomor satu, itu tentukan populasi dan sampelnya. Nah, untuk populasinya sendiri itu adalah mahasiswa kelas statistika jurusan teknik mesin angkatan 2002. Dan sampelnya adalah 40 orang mahasiswa kelas statistika. Nah, untuk nomor 2, 2A itu diagram dahan-daun. Kita urutkan dari nilai terkecil sampai nilai terbesar. Mana kita dapat 3, 4, 5, 6, 7, dan 7, 8, dan 9. Nah, untuk menentukan 0 ini dari 60 kita pindahkan ke sini. Nah, 1 80 kita pindahkan nolnya ke sini, 1 60 kita pindahkan lagi, dan seterusnya seperti itu sehingga sampai nilai terakhir. Nah, untuk tabel sebaran frekuensi, kita pertama akan mencari banyak kelasnya terlebih dahulu, di mana rumusnya sendiri 1 plus 3,3 log n, di mana n-nya itu dari banyaknya sampel itu, maka didapat 1 plus 3,3 log 40, maka hasilnya 6,2868, sehingga dibulatkan ke atas menjadi 7. Maka untuk banyak kelasnya itu 7 kelas. Dan sedangkan untuk panjang kelasnya sendiri itu adalah jangkauan dibagi banyak kelas. Nah, jangkauannya itu nilai tertinggi dikurang nilai terkecil, di mana 90 adalah nilai tertinggi dan 30 adalah nilai terkecil. Maka 60 per 90 dikurang 30 menjadi 60, maka 60 per 7 hasilnya 8,5714, maka dibulatkan ke atas menjadi 9. Maka ini adalah maka didapat hasilnya menjadi seperti ini. Nah, untuk menentukan jangkauan kelas itu adalah dari 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Maka dihitung dari 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya sampai pada kelas ke-7. Nah, untuk frekuensinya sendiri itu kita menentukannya dari sini, dari diagram daun, dimana nilai 30 itu termasuk pada nilai 30 sampai 38, itu nilainya 1. Kita tuliskan 1, dan nilai 40 dari nilai 39 sampai 47 itu nilainya cuma 40 yang termasuk, maka kita masukkan nilainya banyaknya 3, dan seterusnya seperti itu. Nah, itu kita akan mencari min, median, modus, dan standar deviasi. Nah, untuk mencari min, kita harus menentukan XI ini atau nilai tengahnya. Nilai tengah dari nilai 30 sampai 38 itu dari menentukan nilai tengah dari 30 sampai 38 kita dapat dari sini ya, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Nilai tengah dari 30 sampai 38 itu dapat yaitu 34. 1, 2, 3, 4, 5. Nilai kelima. Maka kita dapat nilai 34.
dan 39 sampai 47 itu 43 dan seterusnya. Nah, untuk FI/XI ini itu hasilnya dari 1 dikali 34, 1 dikali 34, maka hasilnya 34, 3 dikali 43 hasilnya 129, dan seterusnya seperti itu. Setelah hasilnya didapat, maka kita jumlahkan semuanya, maka hasilnya 2629. Nah, kita masuk pada rumus minnya, itu sigma FI/XI dibagi sigma FI. Maka 2629 dibagi 40. Maka hasilnya 65,72. Kita sudah mendapat nilai mainnya 65,72. Nah, kita akan mencari nilai mediannya. Nah, sebelum kita masuk pada rumusnya, kita harus mencari nilai FK ini, nilai kumulatif, dengan cara yaitu 1 pindahkan di sini, 1 tambah 3, pindah sini 4, dan 4 ditambah 5, terus pindahkan ke sini jadi 9. Nah, 9 ditambah 10, maka kita pindahkan ke sebelahnya dari 19, dan seterusnya seperti itu. Nah, setelah kita mendapatkan nilai FK-nya, kita pertama akan mencari nilai tengahnya. Nilai tengah dari 30 sampai 92. Mana sigma FI itu 40 per 2 dibagi 2. Itu hasilnya 20. Nah, nilai 20 ini udah termasuk di nilai 30, karena nilai 20 ini udah di atas 19, maka dia tidak termasuk lagi. Kita ambil nilai 30, itu yang ini. Maka kita masuk pada rumus, mana nilai TB ini adalah nilai 66 dibagi setengah, makanya hasilnya 65,5. Dan untuk P ini sendiri itu dari jangkauan kelasnya, yaitu 30 sampai 38. Jika dihitung satu-satu hasilnya menjadi 9 dikali 40 per 2 dikurang 19. Nah, 19 ini yaitu nilai FK yang di atas dari 30, itu 19 per FI-nya itu kan udah kita dapat dari FI-nya dari 11 dari frekuensi yang nilai 66 sampai 74. Kita dapat hasilnya 65,5 ditambah 0,82, maka hasil nilai mediannya 66,32. Nah, masuk pada nilai modus. Karena kita sudah mengetahui nilai tengahnya yaitu 66 sampai 74. 66 sampai 74 dan frekuensinya 11. Maka kita akan mencari nilai D1 dan D2. Nilai D1 itu sendiri yaitu nilai dari frekuensi nilai tengah, yaitu 11 dikurang dengan nilai frekuensi di atasnya, yaitu 10, maka didapat hasilnya 1. Nah, sedangkan untuk D2 nilai frekuensi nilai tengahnya 11 dikurang nilai frekuensi di bawahnya, yaitu 6, yaitu dapat nilainya 5. Karena sudah nilai D1 dan D2 sudah didapat, maka kita jumlahkan, maka hasilnya 65,5 ditambah 1,5 sama dengan 67. Maka nilai modusnya itu sendiri yaitu adalah 67. Nah, kita masuk pada standar deviasi. Pertama kita akan mencari nilai nilai XI dikurang min, dimana minnya tadi sudah kita dapat. Nah, hasilnya
65,72. Nah, untuk mencari nilainya itu sendiri, nilai dari 34 dikurang min, maka hasilnya menjadi min 31,72 ini. Dan 43 dikurang min, hasilnya min 22,72 dan seterusnya. Setelah nilainya didapat semua, maka kita pangkatkan jadi pangkat 2 dan hasilnya didapat seperti tabel. Setelah nilai XI dikurang min ini dipangkatkan, maka kita akan menentukan nilai FI dalam kurung XI kurang min pangkat 2, yaitu nilai ini dikali frekuensi, mana 1006,16 dikali 1 hasilnya 1006,16, dan 516,20 dikali 3 maka hasilnya 1548,6 dan seterusnya. Setelah semuanya dijumlahkan, maka setelah semuanya nilainya didapat, maka dijumlahkan untuk mendapatkan nilai sigma FI XI pangkat 2. FI XI kurang min pangkat 2. Maka setelah dijumlahkan, maka hasilnya 6964,40. Nah, kita masuk pada rumusnya, itu dimana akar sigma FI XI kurang min pangkat 2 dibagi sigma FI, itu hasil FI, karena kita sudah menjumlahkannya, maka hasilnya 6964,40 dibagi 40, 0,04 dibagi 40. Nah, seperti ini, karena sudah 6964,04 dibagi 40 didapat akar 174,101, dan setelah diakarkan nilai standar deviasinya didapat 13,19. Nah, kita masuk pada kuartil 1 dan 3. Karena kita sudah mendapat nilai FK, maka pertama kita akan mencari letak Q3. Letak Q3 itu di mana? Maka kita mencarinya menggunakan 3/4 dikali N. Itu N-nya itu 40, maka hasilnya 30. Dan nilai 30 ini udah termasuk pada nilai dari 66 sampai 74. Nah, ini nilainya 30. Maka kita dapat mencari Q3. Q3 itu sama dengan TB ditambah P dikali 3/4 N, 3/4 kali N dikurang FK Q3 per FI. Nah, kita masukkan nilai-nilainya. TB itu 65,5 seperti yang dijelaskan tadi. 66 dikurang setengah, yaitu 65,5, dapat hasilnya 65,5. Dan nilai P ini udah diketahui tadi, itu jangkauan kelasnya itu 9, dan 3/4 kali N ini udah dapat 30 dikurang 19. Nah, nilai 19 ini didapat dari nilai FK sebelum nilai FK 30, itu 19 per FI atau 11. Nilai 11 ini dari nilai 11 ini. Nah, setelah angkanya dimasukkan semua, kita jumlahkan, kali dapat hasilnya nilai Q3-nya 74,5. Nah, untuk mencari Q2-nya itu sudah mudah, yaitu kita
karena kita sudah mendapat letak Q3 itu di mana, maka letak Q2 dan Q1 sudah tentu dapat, maka kita akan memasukkan nilai-nilainya lagi. Nah, untuk mencari nilai Q2 ini, maka kita ganti 3 ini, maka kita ganti 3 yang ini menjadi 2, karena kita mencari nilai Q2. Maka 2/4, maka nilainya menjadi 2/4 kali N. Nah, kita masukkan seperti tadi, 57 dikurang setengah, hasilnya 56,5, dan nilai panjang kelasnya 9, dan hasil dari 2/4 kali 40 nilai 20, dan nilai sebelum FKQ2 adalah 9, dan nilai setelah dan nilai FI-nya itu 10. Kalau dapat hasilnya 66,4. Sama, untuk mencari Q1-nya pun sama, maka hasilnya 48,3. Sekarang kita masuk pada diagram kotak garis. Karena kita sudah mengetahui Q1 sampai Q3, nilai Q1 sampai Q3, pertama kita akan mencari JK. JK itu rumusnya adalah Q3 dikurang Q1, itu 74,5 dikurang 58,3, maka hasilnya 16,2. Dan setelah ada JK didapat, maka kita akan menentukan nilai satu langkah, yaitu 1,5 dikali JK. Itu JK-nya sudah dapat tadi 16,2, maka 1,5 dikali 16,2 hasilnya 24,3. Dan kita akan membuat diagram kotak garisnya. Nilai Q1 adalah 58,3, maka kita garis di sini. Dan nilai kedua Q2 66,4, kita garis di sini Q2. Dan nilai Q3 74,5, kita garis juga di sini. Nah, kita gabungkan. Nah, setelah itu kita akan menentukan langkah ke samping. Maka ke samping ini dengan cara itu Q1 dikurang 1L. Nilai Q1 dikurang 1L. Nilai 1L itu 58,3, yaitu nilai Q1, dan 24, dikurang 24,3 yaitu nilai 1L, hasilnya 34. Kita buat garisnya sampai 34, 30, 31, 32, 33, 34 di sini. Kita tarik garis. Dan untuk garis sebelahnya sama, tapi ini jumlah. Q3 dijumlahkan dengan 1L. Karena nilai 74,5 nilai Q3 dan 24,3 nilai 1L, maka dijumlahkan, maka hasilnya 98,5. Nah, kita buat batas sini 98,5. Kita garis dari sini sampai ke Q3. Nah, karena kita sudah dapat diagram kotak garis, maka kita lihat nilai 40 mahasiswa itu yang paling kecil adalah 30. Nah, nilai yang paling kecil adalah 30. Karena nilai 30 tidak termasuk dalam jangkauan diagram kotak garisnya, maka kita buat
pencilan untuk nilai 30. Mungkin eh, nilai 90 mungkin sudah termasuk dalam jangkauan karena dia masih jauh. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang kurang enak didengar, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.